Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai strategi pembelajaran menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut dengan Project Based Learning dengan dosen pengampu Ibu Nur Asyah, MPD. Dengan ketujuh anggota, yaitu Ajeng Pembayun, Angelina Rahman, Cynthia Ramdhani, Minhatul Maulina, Putri Novela, Sefira Mahardika Nursahid, dan Siti Fariha. Baik, kita mulai dari pengertian project-based learning itu sendiri. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya project-based learning ini merupakan sebuah model pembelajaran yang sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju, seperti di Amerika Serikat. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, project-based learning bermakna sebagai pembelajaran berbasis proyek. Project-based learning merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Project-based learning dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan pelajaran dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Adapun pengertian project-based learning menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Thomas Margendoller and Michelson mengatakan bahwa project-based learning adalah metode pengajaran sistematik yang mengikutsertakan pelajaran ke dalam pembelajaran pengetahuan dan keahlian yang kompleks, pertanyaan autentik, dan perancangan produk dan tugas. Sedangkan menurut Baron B., project-based learning adalah pendekatan cara pembelajaran secara konstruktif untuk pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, relevan bagi kehidupannya. Dan yang terakhir, menurut Blumenfeld menjelaskan bahwa project-based learning adalah pendekatan komprehensif untuk pengajaran dan pembelajaran yang dirancang agar pembelajaran melakukan riset terhadap permasalahan nyata. Selanjutnya, ciri-ciri project-based learning menurut Center for Youth Development and Education Boston, ciri-ciri project-based learning yaitu diantaranya 1. Melibatkan para siswa dalam masalah-masalah kompleks, persoalan-persoalan dunia nyata, dimanapun siswa dapat memilih dan menentukan persoalan atau masalah yang bermakna. Yang kedua, para siswa diharuskan menggunakan penyelidikan, penelitian keterampilan perencanaan, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah saat mereka menyelesaikan proyek. Yang ketiga, para siswa diharapkan mempelajari dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya dalam berbagai konteks ketika mengerjakan proyek. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan mempraktekkan keterampilan pribadi pada saat mereka bekerja dalam tim kooperatif, maupun saat mendiskusikan dengan guru. Yang kelima, memberikan kesempatan bagi para siswa mempraktekkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan dewasa mereka dan karir, seperti bagaimana mengalokasikan waktu, menjadi individu yang bertanggung jawab, keterampilan pribadi, belajar melalui pengalaman, dan lain-lain. Yang keenam, menyampaikan harapan mengenai prestasi atau hasil pembelajaran. Biasanya ini disesuaikan dengan standar tujuan pembelajaran untuk sekolah atau negara. Yang ketujuh, melakukan refleksi yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka dan menghubungkan pengalaman dengan pelajaran. Dan yang terakhir, yang kedelapan, berakhir dengan presentasi atau produk yang menunjukkan pembelajaran dan kemudian dinilai. Dengan kriteria dapat ditentukan oleh para siswa itu sendiri.
Selanjutnya, prinsip-prinsip project-based learning. Sebagai sebuah model pembelajaran, project-based learning ini memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip sentralistis. Prinsip ini menegaskan bahwa kerja proyek merupakan esensi dari kurikulum. Model ini merupakan pusat strategi pembelajaran, di mana siswa belajar konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Yang kedua, ada prinsip pertanyaan pendorong. Prinsip ini menegaskan bahwa kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat mendorong siswa untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama suatu bidang tertentu. Yang ketiga, prinsip investigasi konstruksi. Prinsip investigasi konstruksi merupakan proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry, pembangunan konsep, dan resolusi. Yang keempat, prinsip otonomi. Prinsip otonomi dalam pembelajaran berbasis proyek dapat diartikan sebagai kemandirian siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan minimal supervisi, dan bertanggung jawab. Yang kelima, ada prinsip realistis. Prinsip realistis berarti bahwa proyek merupakan sesuatu yang nyata, bukan seperti di sekolah. Langkah-langkah project-based learning. Peserta didik diberikan tugas dengan mengembangkan tema atau topik dalam pembelajaran dengan melakukan kegiatan proyek yang realistik. Di samping itu, penerapan pembelajaran berbasis proyek ini mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analisis pada peserta didik. Secara umum, langkah-langkah project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada penentuan proyek. Pada langkah ini, peserta didik menentukan tema atau topik proyek berdasarkan tugas proyek yang diberikan oleh guru. Peserta didik diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan proyek yang akan dikerjakannya, baik secara kelompok ataupun mandiri, dengan catatan tidak menyimpang dari tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir beserta pengelolaannya. Kegiatan perancangan proyek ini berisi aturan main dalam pelaksanaan tugas proyek, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung tugas proyek, pengintegrasian berbagai kemungkinan penyelesaian tugas proyek, perencanaan sumber, bahan, alat yang dapat mendukung penyelesaian tugas proyek, dan kerjasama antar anggota kelompok. Dan yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Pada langkah ini, peserta didik di bawah pendampingan guru melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Langkah ini merupakan langkah pengimplementasian rancangan proyek yang telah dibuat. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam kegiatan proyek diantaranya adalah dengan membaca, meneliti, observasi, interview, menerka, berkarya seni rekam, mengunjungi objek proyek, dan akses internet. Guru bertanggung jawab memonitor aktivitas peserta didik dalam melakukan tugas proyek, mulai proses hingga penyelesaian proyek. Pada kegiatan monitoring, guru membuat rubrik yang akan dapat merekam aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas proyeknya. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Hasil proyek dalam bentuk produk, baik itu berupa produk karya tulis,
karya seni, atau karya teknologi atau prakarya dipresentasikan atau dipublikasikan kepada peserta didik yang lain dan guru atau masyarakat dalam bentuk pameran produk pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi proses dan hasil proyek guru dan peserta didik. Pada akhir proses pembelajaran, melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Proses refleksi ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada tahap evaluasi, peserta didik diberi kesempatan mengemukakan pengalamannya selama menyelesaikan tugas proyek yang berkembang dengan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama menyelesaikan tugas proyek tersebut. Pada tahap ini juga dilakukan umpan balik terhadap proses dan produk yang telah dihasilkan. Kelebihan dan kekurangan project-based learning. Untuk kelebihannya sendiri, project-based learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan peserta didik untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai. Juga dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks, meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber, dan masih banyak lagi. Untuk kekurangannya, project-based learning ini memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya yang cukup banyak, banyaknya peralatan yang harus disediakan, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan, adanya kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok, dan masih banyak lagi. Adapun peran guru dan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek ini diantaranya, untuk peran guru itu sendiri, mengajar kelompok dan menciptakan suasana yang nyaman, memberikan materi atau informasi pada saat yang tepat sesuai dengan perkembangan kelompok, memastikan bahwa setiap sesi diskusi kelompok diakhiri dengan self-evaluation, menjaga agar kelompok terus memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan, memotivasi pelajar dengan mempertahankan unsur tantangan dalam menyelesaikan tugas, dan juga mempertahankan untuk mendorong pelajar keluar dari kesulitan. Guru juga berperan membimbing proses belajar dengan mengajukan pertanyaan yang tepat pada saat yang tepat secara mendalam tentang berbagai konsep, ide, penjelasan, dan sudut pandang. Mengevaluasi kegiatan belajar termasuk partisipasi pelajar dalam proses kelompok. Pengajar perlu memastikan bahwa setiap pelajar terlibat dalam proses kelompok dan berbagai pemikiran dan pandangan. Untuk peran siswa itu sendiri, yaitu menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir, melakukan riset sederhana, mempelajari ide dan konsep baru, belajar mengatur waktu dengan baik, melakukan kegiatan belajar sendiri maupun kelompok, mengaplikasikan belajar lewat tindakan, melakukan interaksi sosial seperti wawancara, survei, observasi, dan lain-lain. Juga kegiatan lebih banyak pada kerja kelompok. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam permasalahan kompleks yang diperlukan pelajaran dan dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek, peserta didik diberikan tugas dengan mengembangkan tema atau topik dalam pelajaran dengan melakukan kegiatan proyek yang realistik. Di samping itu, penerapan pembelajaran berbasis proyek ini mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analitis pada peserta didik.
Pembelajaran berbasis proyek ini juga menuntut siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti kolaborasi dan refleksi. Menurut studi penelitian, pembelajaran berbasis proyek membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka, sering menyebabkan absensi berkurang dan lebih sedikit masalah disiplin di kelas. Siswa juga menjadi lebih percaya diri berbicara dengan kelompok orang, termasuk orang dewasa. Pelajaran berbasis proyek juga meningkatkan antusiasme untuk belajar. Ketika anak-anak bersemangat dan antusias tentang apa yang mereka pelajari, mereka sering mendapatkan lebih banyak terlibat dalam subjek dan kemudian memperluas minat mereka untuk mata pelajaran lainnya. Antusias peserta didik cenderung untuk mempertahankan apa yang mereka pelajari, bukan melupakannya secepat mereka telah lulus tes. Mungkin cukup sekian dari kami untuk pemaparan materi mengenai strategi pembelajaran menggunakan metode project-based learning ini. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.